warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sefi Arifani, NIM 0706222054, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Usuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai sufistik Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya. Yang pertama, saya akan membahas tentang profil Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya, penerapan nilai-nilai sufistik di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya, pemanfaatan teknologi digital di Pondok Pesantren At-Tauhid Surabaya, tantangan di era digital, dan solusi dan strategi cara menghadapi tantangan di era digital tersebut. Yang pertama, profil Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya. Pondok Pesantren Islam At-Tauhid berkedudukan di Sidoarjo dalam 237 RT 1 RW 2 Kelurahan Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Pondok pesantren ini didirikan secara formal pada tahun 1969 Masehi. Pondok Pesantren Islam At-Tauhid berawal dari salah satu pewaris perjuangan dan keturunan pendiri Pondok Pesantren Dresmo. Beliau adalah Kiai Haji Mas Tolhah Abdullah Sattar, seorang tokoh yang lahir di Surabaya pada 12 Desember 1919. Itu memiliki tekad pengabdian sepanjang hidup. Hampir seluruh hidupnya dihabiskan untuk mengabdi diri dalam perjuangan Izul Islam wal Muslimin. Beliau menjadi pengasuh Pondok Pesantren Islam At-Tauhid sejak berdirinya hingga beliau wafat pada tahun 1991. Selanjutnya, putra-putri beliau menjadi Dewan Masyayikh dan kedudukan pengasuh diamanatkan kepada Kiai Haji Mas Mansur Tolhah hingga sekarang. Kiai Haji Mas Tolhah melihat bahwa pola pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren dirasakan masih perlu adanya sentuhan perbaikan dan peningkatan beberapa aspek. Kemudian pada tahun 1969 Masehi, dengan tekad keras beliau memulai mewujudkan sebuah pondok pesantren yang lebih sistematik dan berdirilah Pondok Pesantren Islam At-Tauhid sebagai bagian tak terpisahkan dari Pondok Pesantren Dresmo. Selanjutnya, penerapan nilai-nilai sufistik di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya. Di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya, nilai-nilai sufistik seperti zuhud, tawakal, sabar, dan ikhlas diterapkan melalui praktek ibadah seperti zikir, puasa, dan ngaji kitab untuk membentuk kepribadian santri yang sederhana, disiplin, dan berserah diri kepada Allah. Nilai-nilai tersebut tidak hanya memperkuat karakter spiritual, tetapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan santri melalui prinsip pelestarian alam. Pendidikan sufistik di pesantren ini juga terbukti memiliki dampak yang besar pada kecerdasan emosional, membantu santri menjadi lebih tenang, sabar, dan mampu mengelola emosi dalam menghadapi tekanan hidup modern, baik di bidang akademik maupun di bidang sosial. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital di Pondok Pesantren Islam At-Tauhid Surabaya. Di Pondok Pesantren At-Tauhid Surabaya sangat memanfaatkan teknologi digital dalam pembelajarannya. Sebagai contoh penelitian yang saya teliti menemukan bahwa setiap ujian berlangsung, santriwan dan santriwati itu menggunakan handphone saat ujian berlangsung. Hal tersebut bisa memudahkan pihak dari pesantren dengan adanya teknologi digital tersebut. Namun, hanya digunakan saat ujian saja. Saat ujian selesai, handphone itu dikembalikan lagi oleh pihak orang tua. Bukan hanya itu, ada beberapa waktu untuk santriwati dan santriwan itu untuk menggunakan gadget, dan hal tersebut ketika ada waktu senggang dari pesantren. Dalam sekolah umum pun juga ada ekstrakurikuler yang berbau digital seperti fotografer, desain, atau bahkan IT. Hal tersebut bertujuan untuk para santri supaya mengikuti perkembangan zaman dan menunjukkan bahwa santri juga bisa dalam hal digital. Selain media sosial, aplikasi digital juga dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh dalam menyampaikan ajaran sufistik. Teknologi ini memungkinkan santri atau pengasuh atau pihak pesantren untuk mengakses dan membagikan materi dakwah tanpa perlu membawa buku fisik
Misalnya, aplikasi Al-Quran dan hadis sering digunakan untuk membantu santri atau pihak pesantren mengingat ayat atau hadis yang relevan saat memberikan materi. Teknologi ini tidak hanya membuat proses dakwah lebih mudah, tetapi juga memungkinkan komunikasi yang lebih efisien antara santri dan pihak pesantren yang berwenang. Selanjutnya, tantangan di era digital. Di era digital, media sosial menjadi tantangan utama bagi santri dan menjaga konsentrasi, karena konten hiburan yang menarik sering mengalihkan perhatian mereka dari belajar dan ibadah. Teknologi digital juga berpotensi untuk mengurangi kedalaman spiritual dan melunturkan nilai-nilai etika sofistik, meskipun dapat dimanfaatkan untuk praktek introspeksi dan pengendalian diri. Selain itu, meningkatnya akses ke internet membuka risiko paparan konten yang negatif, seperti pornografi, ujaran kebencian, dan provokasi yang hal tersebut itu bisa merusak moral seorang santri. Oleh karena itu, pendidikan sofistik perlu mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan realitas sosial yang berubah, serta membekali seorang santri dengan sikap kritis terhadap informasi dan mendorong produksi konten dakwah yang positif dan kreatif. Ada juga beberapa langkah yang strategis dapat diterapkan untuk menghadapi tantangan di era digital, seperti yang pertama, ada pendidikan Islam harus mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran. Contohnya melalui platform pembelajaran daring seperti video edukasi dan aplikasi pendidikan. Yang kedua, penting untuk mengeksplorasi nilai-nilai Islam yang universal dan sesuai dengan konteks sosial saat ini, sambil tetap menjaga identitas Islam yang autentik. Yang ketiga, pembelajaran Islam perlu mempromosikan pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi sehingga seorang santri mampu menghadapi tuntutan zaman yang terus berubah. Selanjutnya yang terakhir yaitu solusi dan strategi. Pembentukan kebijakan terkait penggunaan teknologi di pesantren menjadi langkah yang krusial untuk memastikan teknologi dimanfaatkan secara bijak dan sejalan dengan nilai-nilai Islam. Yang pertama, ada berdasarkan penelitian, pengembangan kompetensi digital di pesantren dilakukan melalui 3 tahapan utama, yaitu pengetahuan, keterampilan, memberikan pembinaan dan pendampingan dalam penggunaan teknologi, serta melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap transformasi digital supaya bersifat inovatif dan membawa dampak yang positif. Yang kedua, ada pelatihan bagi guru pesantren merupakan hal yang sangat penting untuk mengintegrasikan teknologi dengan pendidikan berbasis tasawuf. Penelitian menunjukkan bahwa pelatihan berbasis teknologi digital membantu guru tidak hanya memahami kitab-kitab klasik, tetapi juga memperluas wawasan Islam yang komprehensif serta meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan media digital untuk berdakwah. Nah, pelatihan tersebut sebaiknya mencakup penggunaan media sosial dan platform digital lainnya sebagai alat pendukung tugas pesantren dalam mendidik santri dan menyebarkan dakwah Islam. Ketiga, ada resistensi terhadap perubahan dan terbatasnya infrastruktur teknologi. Namun pondok pesantren Islam atau HIT itu menunjukkan bahwa tantangan tersebut itu dapat diatasi melalui inovasi dan improvisasi yang tepat. Pesantren perlu terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dan efektif dalam menyampaikan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.